warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ustazah. Apa kabar antum pada pagi hari ini? Nah, Ustazah sekarang lagi berada di kelas. Ustazah yakin antum semua pasti merindukan kelas. Sama seperti Ustazah yang merindukan antum semua. Semoga antum semua dalam keadaan sehat ya nak ya. Nah, hari ini Ustazah akan memberikan penjelasan kepada antum terkait bagaimana sih cara kita menyajikan data. Nah, simak ya penjelasan Ustazah berikut ini. Nah, baik kan Ustazah jelaskan ya. Yang pertama tentang data diri. Data diri atau data pribadi adalah data-data yang berhubungan dengan diri sendiri. Setiap orang memiliki data pribadi sendiri. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, data adalah keterangan yang benar dan nyata. Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan data dapat berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa ataupun simbol-simbol lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan objek, kejadian ataupun suatu konsep. Nah, itu adalah data ya Nana Ustazah. Kita lanjutkan. Yang kedua yaitu metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Metode menunjuk suatu cara sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, teks dokumentasi, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan mengenal yang namanya pengumpulan data. Nah, ada contoh gambar Ustazah. Nah, gambar itu kita dapatkan data secara langsung. Nah, data yang kita dapatkan secara langsung itu disebut dengan data primer. Nah, sebaliknya, jika kita mendapatkan data tidak secara langsung seperti gambar Ustazah, orang yang mengumpulkan data dan dari mengambil data yang sudah ada, maka data yang seperti itu disebut dengan data sekunder atau data yang diperoleh secara tidak langsung. Nah, jadi perlu diingat ya Ustazah, seperti gambar Ustazah ini. Dia mengambil data yang sudah ada di UKS atau usaha kesehatan sekolah. Nah, data yang seperti itu disebut data sekunder atau data yang diperoleh secara tidak langsung. Kita lanjutkan pengumpulan data. Nah, cara pengumpulan data yang pertama adalah tes. Nah, di sini ada contohnya seorang guru, ustadz ataupun ustazah yang melakukan ulangan harian. Nah, ulangan harian itu merupakan satu contoh pengumpulan data dalam bentuk tes. Nah, jadi pengambilan nilai ulangan itu merupakan contoh pengumpulan data dalam bentuk tes. Nah, yang kedua, pengumpulan data bisa kita dapatkan dengan cara bertanya langsung. Nah, perhatikan ya. Di sini ada percakapan beberapa orang anak. Nah, anak-anak ini bertanya kepada temannya satu. Pertama kepada Edo. Nah, dia bertanya, Edo, buah apa yang disukai? Nah, Edo akan menjawab buah yang dia sukai itu adalah apel. Kemudian dia bertanya lagi temannya, buah apa yang tidak disukainya? Edo menjawab pisang. Nah, selanjutnya bertanya lagi kepada Beni, buah apa yang disukai oleh Beni? Maka Beni menjawab mangga. Dan bertanya lagi, buah yang tidak dia sukai apa? Pepaya. Nah, kemudian Dayu bertanya lagi temannya kepada Dayu, buah apa yang Dayu sukai? Dayu menjawab jeruk, dan buah yang tidak dia sukai adalah nanas. Nah, kemudian bertanya lagi kepada Lani, Lani, buah apa yang kamu sukai? Nah, Lani menjawab buah yang dia sukai adalah anggur, dan buah yang tidak dia sukai adalah stroberi. Nah, percakapan itu menjelaskan bahwa pengumpulan data itu bisa bertanya langsung. Jadi bisa kita dapatkan secara langsung dengan bertanya kepada orang tersebut. Nah, kemudian kita menulis pada tabel-tabel yang sudah kita sediakan. Itu cara pengumpulan data yang kedua, dengan bertanya langsung. Bisa dipahami ya Nana Ustazah? Nah, bisa dalam bentuk pertanyaannya tadi, apakah buah yang kamu sukai? Apakah buah yang tidak kamu sukai? Kemudian kita tulis dalam sebuah tabel yang sudah kita sediakan. Nah, tabelnya bisa kita buat seperti yang Ustazah contohkan ini. Ada nomor, nama siswa, buah yang dia sukai, buah yang tidak dia sukai. Nah, baru antum tulis nama teman-teman antum. Itu pengumpulan data yang kedua. Pengumpulan data yang ketiga ada dengan cara isian singkat.
Nah, isian singkat ini bisa berupa pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab oleh teman-teman antum dengan singkat. Contoh lembar isian singkat ini bisa antum lihat di video Ustazah ya. Nah, kemudian ada namanya angket. Angket adalah lembar isian berisi pertanyaan-pertanyaan. Nah, bisa juga antum buat pertanyaan tuh untuk teman-teman antum. Nah, yang nanti teman-teman antum isi. Nah, itu disebut dengan angket, lembar isian yang berisi pertanyaan-pertanyaan. Contoh nih, apakah pendapatmu apabila dilakukan kegiatan Jumat bersih di sekolah? Ada yang menjawab setuju, ada yang menjawab tidak setuju. Nah, jadi itu bisa merupakan contoh pengumpulan data dengan cara isian singkat. Yang keempat adalah pencatatan langsung. Nah, seperti gambar Ustazah, ada anak yang mengukur tinggi, ada anak yang mengukur berat badan. Langsung mereka tulis di catatan mereka, nih si A atau si Ali beratnya segini, 50 gram misalnya. Si Lani tingginya adalah 150 cm misalnya nih. Jadi dia tulis langsung di buku lembaran dia. Nah, seperti ini bentuk tabelnya nak ya. Nah, baik kan Ustazah, demikian yang Ustazah sampaikan. Afa minkum atas kekurangan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.